Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat apa tidak? Ya, minggu lalu kita belajar tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks ceramah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada unsur-unsur teks ceramah. Yang kedua, struktur teks ceramah. Yang ketiga, contoh teks ceramah. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks ceramah. Pembahasan yang pertama adalah unsur-unsur ceramah. Meliputi 1. Penceramah. Pastilah ya, namanya ceramah, kalau nggak ada penceramah berarti namanya bukan ceramah, ya nggak? Oke, yang kedua ada pendengar. Jadi di saat ceramah pasti ada yang mendengarkan. Dan yang ketiga ada materi ceramah. Ceramah tanpa adanya materi bagaikan nasi tanpa lauk, iya nggak? Lanjut, unsur ceramah selanjutnya adalah metode ceramah. Dan yang terakhir adalah media ceramah. Biasanya mikrofon, mimbar gitu ya. Kedua adalah struktur teks ceramah. Ada pembuka. Pembuka merupakan pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang akan dikemukakan. Yang kedua ada isi. Isi berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan pada bagian pembuka. Dan yang terakhir adalah penutup, berupa penegasan kembali dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, di sini saya akan melihatkan teks ceramah. Nah, setelah kita mempelajari struktur teks ceramah, di sini kita akan melihat contoh. Yang pertama tadi strukturnya adalah pembuka. Dilihat dari teks ceramah yang tertampil, pembuka berada pada paragraf pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa sedikit kekurangan apapun. Bla 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 bla. Itu dinamakan pembuka. Untuk yang paragraf selanjutnya, paragraf kedua berisi tentang isi. Ada isi meliputi pengantar, ada isi bagian inti. Jadi isi itu ada pengantarnya. Kalau tidak ada pengantarnya nanti pendengarnya kaget materinya, kok langsung meloncat ke sini gitu ya. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan sedikit petuah atau nasihat yang akan bermanfaat
bagi kita semua nantinya. Sampai seterusnya itu termasuk isi inti. Dan di paragraf terakhir, demikian sedikit ceramahnya dapat saya sampaikan, dan selebihnya termasuk ke dalam penutup. Selanjutnya, kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Ini materi yang terakhir ya. Ada kalimat imperatif, ada kata ganti pronomina, ada kata kerja mental, ada kata-kata teknis, dan yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat imperatif mengandung kalimat perintah, larangan, permintaan, dan ajakan. Yang kedua, kata ganti atau pronomina. Biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Orang pertama tunggal biasanya saya, aku. Untuk yang orang kedua jamak, hadirin, saudara-saudara. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Merupakan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh kalimatnya, Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Nah, kata bahagia inilah yang dinamakan dengan kata kerja mental. Selanjutnya adalah kata-kata teknis. Kata-kata teknis berhubungan dengan topik yang dibahas. Misalnya diabetes, anemia, kanker. Jadi yang dibahas itu kata ilmiah. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang memiliki hubungan bertingkat antara kalimat yang membentuknya. Artinya kalimat yang satu menerangkan kalimat lainnya. Oke, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa dipelajari buku PR yang telah disediakan ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum